Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, di video kali ini RT Router Cooking akan berbagi cara membuat es buah sederhana ya teman-teman. Tapi ini rasanya sangat enak dan seger. Ini bisa buat ide jualan minuman ataupun kita buat sajian takjil di rumah ya teman-teman untuk buka puasa. Untuk bahannya cukup mudah didapat dan cukup mudah untuk dibuat. Langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya. Cus markimul, mari kita mulai. Untuk bahannya di sini aku siapkan 3 buah nanas madu ya teman-teman. Jadi nanas madu ini memang kecil-kecil seperti ini tapi rasanya cukup enak. Kemudian di sini aku siapkan nata de coco. Ini aku belinya 7.000 ya. Satu kantong ini kantongnya kecil. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini aku siapkan jelly pelangi ya. Ini yang sudah jadi, ini juga harganya cuma 7.000 ya. Dan untuk selanjutnya supaya lebih segar, di sini aku siapkan 1 buah jeruk nipis. Kalau ada lemon bisa dikasih lemon ya. Ini aku pakai jeruk nipis saja. Kemudian di sini aku siapkan yaitu kayu manis 1 ruas jari ya. Kemudian ini aku siapkan ada sekitar 250 gram gula putih atau gula pasir. Untuk manisnya disesuaikan selera ya teman-teman. Kemudian ada daun pandan ini secukupnya, ini aku pakai 1 lembar. Kemudian di sini aku siapkan, kita akan pakai 1 liter air ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita siapkan es batu tentunya ya, karena kita akan bikin es atau minuman dingin. Dan di sini juga aku siapkan cup ya, ini cupnya ukuran sekitar 300-an ya teman-teman. Untuk cara membuatnya kita akan potong ya untuk nanasnya. Untuk ukuran potongannya disesuaikan selera saja. Kalau mau gede bisa gede, kalau kecil bisa dikecilkan lagi ya teman-teman. Seperti ini. Ini nanasnya sudah siap, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan panci ya. Kita tuang gula putih atau gula pasirnya. Untuk manisnya disesuaikan selera ya teman-teman. Kemudian kita masukkan air bersih, ini kita pakai 1 liter. Untuk gulanya bisa pakai 250 ml atau 300 ya, pokoknya disesuaikan untuk manisnya ya. Kemudian kita akan masukkan bahan lainnya, ini seperti kayu manis. Selanjutnya bisa kita masukkan juga daun pandan. Dan kita akan pindahkan ke kompor ya teman-teman. Kita akan rebus air gulanya terlebih dahulu. Kita akan rebus air gulanya ya. Sambil kita akan aduk supaya gulanya cepat larut. Kita akan rebus air gulanya dengan api sedang cenderung kecil. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah menemukan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan. Terima kasih sudah mampir. Ini sambil kita aduk, sambil kita rebus ya teman-teman. Kita akan rebus gulanya atau air gulanya sampai mendidih ya. Setelah air gula mendidih, kita masukkan potongan nanas yang sudah kita potong-potong ya. Sekali lagi untuk ukuran nanasnya bisa diperkecil kalau suka lebih kecil ya teman-teman. Kemudian kita aduk seperti ini supaya buah nanasnya itu tercampur dengan air gulanya ya teman-teman. Dan bisa menyatu untuk rasa nanasnya ya dengan airnya. Kita akan rebus sejenak ya, atau mendidih kembali setelah kita masukkan buah nanasnya. Fungsinya supaya aroma atau sari dari buah nanasnya itu keluar ya, bercampur dengan air gula. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita akan matikan kompornya ya.
Selanjutnya kita akan matikan kompornya. Kemudian kita akan biarkan dingin ya teman-teman. Setelah api kompornya mati, kita biarkan dingin untuk buah nanasnya atau rebusan nanas. Kemudian setelah dingin kita masukkan, yang kita racik ini kita siapkan panci besar. Kita sudah tuang itu buah nanas, kita masukkan no tante koko, kemudian kita masukkan jelly pelanginya. Kemudian kita aduk kembali seperti ini ya teman-teman. Nah, ini walaupun es buah sederhana tapi rasanya cukup segar ya teman-teman. Rasanya cukup enak pokoknya. Ini menurutku untuk ukuran gulanya sudah pas. Kalau teman-teman mau lebih manis bisa ditambah, atau kalau nggak suka manis bisa dikurang ya. Seperti itu aja. Nah, untuk rasanya sudah aku icipin dan rasanya enak, oke. Kemudian ini kita tambahkan es batu secukupnya. Kalau teman-teman mau tambah lebih dingin, teman-teman bisa tambahin es batunya lagi ya. Tapi kalau teman-teman mau simpan di kulkas ini juga bisa. Jadi kalau mau pakai tinggal dituang lah saja ya. Kemudian ini aku masukkan perasan jeruk nipis ya teman-teman. Supaya aromanya lebih segar dan rasanya juga lebih segar ya. Dan es buah sederhana yang kita buat sudah jadi nih teman-teman, tinggal aduk saja. Ini kalau mau teman-teman buat ide jualan di bulan puasa, ini juga cukup recommended ya teman-teman. Kalaupun untuk buka puasa di rumah juga sangat recommended, ini enak, seger. Dan bisa membersihkan lemak-lemak ya kalau kita makan gorengan. Nah, ini kita masukkan seperti ini ya, ke cup-cup seperti ini. Kalau teman-teman bisa mau simpan bisa tutup dan disimpan di kulkas ya. Dan untuk keunggulan es buah sederhana ini cukup awet ya teman-teman. Cukup tahan lama. Kalau kita simpan di kulkas 3 hari pun masih enak. Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, minuman, atau sirup untuk minuman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. God bless you all.